Pasukan Kas Laut Malaysia atau Paskal sedang berkumpul malam itu. Mereka menerima panggilan darurat dari pusat untuk segera mencegah penyusup yang akan segera menyusup kapal tangki minyak Laurel 11. Sementara itu, para penyusup sudah berhasil naik ke atas kapal. Komandan kapal mengabak-abakan agar semua kru bersembunyi di dalam kubu kapal dan matikan semua lampu kapal. Salah satu kru yang panik tak sengaja terjatuh di tangga kapal dan pingsan. Si kapten memanggilnya tapi tidak ada jawaban. Terpaksa meninggalkannya di luar. Penyusup-penyusup itu menyebar ke segala penjuru kapal untuk mencari tawanan agar dijadikan tebusan. Sementara itu, pasukan Paskal telah tiba. Salah satu nyaman sniper telak salah satu penyusup dan mati dari atas helikopter. Penyusup-penyusup yang lain lari ketakutan. Pasukan Paskal yang lain diam-diam bergerak di atas kapal dan mulai membantai dan menangkap satu persatu penyusup-penyusup itu. Kru kapal yang tadi pingsan telah sadar dan mulai mengendap pelan-pelan bersembunyi dari dua orang penyusup yang tersisa. Sempat terjadi perlawanan, tapi kru tersebut terlalu lemah. Akhirnya kedua penyusup itu berhasil menawannya. Pasukan Paskal yang sejak dari tadi mengawasi mereka akhirnya menemukan waktu yang pas untuk menyelamatkan kru itu dan menangkap kedua penyusup. Dan akhirnya misi mereka di hari itu berhasil. Pasukan Paskal pun berpisah dan kembali ke rumah mereka masing-masing sambil menunggu perintah berikutnya. Salah satu Paskal bernama Amran yang baru saja tiba di rumahnya heran karena terlihat sepi. Setelah masuk ke dalam rumah, dia melihat ibunya yang berada di dapur yang ternyata sakitnya lagi kambuh. Amran merasa sedih karena sewaktu dia bertugas, ibunya susah payah sendiri di rumah. Amran berniat untuk berhenti menjadi Paskal agar bisa membantu ibunya. Dia pun melihat foto-foto dulu saat dia pertama kali masuk Paskal dan mulai mengingat kenangan itu, yang dimana ayahnya Amran juga dulu adalah seorang Paskal yang gugur di medan pertempuran. Dengan semangat dan rasa kecewa campur aduk, Amran berlatih dengan keras dan akhirnya dia menjadi salah satu Paskal yang terbaik. Tetapi rasa kecewa dan sedih kembali dihadapinya. Mereka bertiga ditugaskan oleh Komandan Masnan untuk pergi berlatih bersama dengan pasukan SEAL. Pada saat itu, Amran, Joshua, dan Jeb telah sampai di lokasi. Mereka bertiga tidak diberi senjata apapun, di mana mereka harus menyelamatkan beberapa tawanan di sana. Ketika telah berhasil membawa beberapa orang pemberontak di sana yang tahu kalau mereka tidak bersenjata, memberontak dan mulai menyerbu mereka dengan peluru. Amran dan yang lain hanya bisa bertahan selagi menunggu pasukan SEAL datang membantu. Jeb yang sudah dari tadi bertahan dan tidak melawan, akhirnya merebut senjata pasukan SEAL dan mulai menembak. Dia juga mengambil granat dan melemparkannya ke pemberontak-pemberontak. Tetapi granat itu dilemparkan kembali ke arah Joshua dan Amran. Joshua pun rela berkorban demi menyelamatkan Amran dan tawanan itu. Akhirnya Amran kembali bersedih dan menangisi kematian Joshua yang sia-sia itu karena kesalahan yang seharusnya tidak dilakukan oleh Jeb.
Sejak hari itu, Jeb tidak lagi menjadi bagian dari prajurit Pascal. Setelah Amran mengingat kenangan itu, Amran mengirimkan email kepada Komandan Masnan. Di dalamnya, Amran mengundurkan diri dari Pascal karena lebih memilih merawat ibunya yang lagi sakit dan juga menjaga Lily, istri dari Joshua, serta anaknya Joshua bernama Joy. Beberapa hari kemudian, Komandan Masnan kembali memanggil Amran dan prajurit Pascal yang lain. Karena mendapatkan tugas mendadak, terpaksa Amran dan yang lainnya ikut dalam perintah itu. Komandan Masnan memerintah mereka untuk pergi ke Filipina, tepatnya di sebuah pasar, untuk menangkap salah satu penyusup yang dulu sempat lolos. Dikarenakan penyusup itu berada di tempat ramai, Amran dan yang lain akan menyamar dan pelan-pelan menangkap mereka. Tugas pun dilaksanakan. Masing-masing dari mereka berpencar dan bekerja sama. Amran yang sudah dari tadi memantau si penyusup, mengikutinya dari belakang, hingga akhirnya dia melihat si penyusup sedang bersama-sama dengan Jeb, teman lamanya yang dulu juga adalah bagian dari Pascal. Akhirnya Amran yang sebagai ketua Pascal membatalkan penyamaran mereka saat itu dan kembali ke markas. Oh kau, wait. Kenapa ni? Jet nampak saya. Kamu kita burn. Repeat break contact. Contact Rudy. Esoknya Amran pergi ke rumahnya Lily, berniat untuk menjenguk keadaan Lily dan Joy. Tapi Amran disambut oleh kedatangan Jeb yang sudah ada di rumahnya Lily sejak dari tadi. Amran diajak Jeb untuk bergabung bersamanya, karena menjadi pasukan Pascal tidak ada gunanya. Malahan setelah Amran mengundurkan diri, pusat tidak memberikan apa-apa. Sebaliknya Jeb yang sekarang ini hidupnya sudah enak, punya banyak uang dan mobil mewah. Tetapi Amran menolaknya karena sedari dulu Jeb hanya mementingkan dirinya. Jeb sangat kecewa sekaligus tersinggung dan bilang dia akan buktikan siapa prajurit Pascal yang paling terbaik sebenarnya. Esoknya Jeb beserta para penyusup pergi ke pelantar minyak SPC, berniat untuk mencari tawanan agar meminta tebusan. Jeb dan yang lain menyamar sebagai petugas di sana. Amran yang sedari tadi melacak pergerakan mereka akhirnya menghubungi Komandan Masnan untuk segera mencegah Jeb dan para penyusup agar tidak sampai ke pelantar minyak itu. Dengan cepat, beberapa petugas keamanan datang dan menangkap beberapa penyusup. Tetapi Jeb dan para penyusup yang tersisa berhasil lolos dan sampai di pelantar minyak SPC. Salah satu penyusup menyamar menjadi pekerja di sana dan menjebak semua pekerja di sana, yang akhirnya mereka berhasil ditawan, yang ternyata di sana juga Lily bekerja. Sementara itu, Amran dan Pascal yang lain sudah siap terjun dan mendarat langsung di pelantar minyak SPC itu. Terjadilah saling tembak-menembak antara Pascal dan para penyusup. Satu persatu penyusup dibantai habis oleh Pascal, hingga akhirnya Pascal menemukan di mana para tawanan disembunyikan. Tetapi ruangan itu sudah diletakkan banyak sekali granat. Sementara itu, Amran dan salah satu Pascal membuka suatu pintu. Ternyata setelah dibuka, Jeb sudah memasang senjata di sana dan menembak salah satu Pascal. Untungnya dia masih bernapas. Beberapa penyusup kabur, tetapi Pascal yang lain mengejar mereka dan membunuh mereka sebelum penyusup itu menyeberangi Laut Filipina, karena Pascal tidak ada kuasa di sana. Sementara itu, Amran yang berhasil menemukan Lily yang terlihat sedang diikat. Tiba-tiba saja
Jeb muncul dan langsung memukul Amran, dan terjadilah duel sengit antara kedua Paskal terbaik itu. Amran mendapatkan beberapa luka di badannya, tetapi dia berhasil membalas dan menusuk kaki Jeb beberapa kali. Sedangkan salah satu Paskal yang sedari tadi berusaha menjinakkan beberapa granat akhirnya berhasil dan membebaskan para tawanan. Jeb yang kakinya terluka tidak kuat lagi melawan Amran. Jeb pun menembak Amran dan dia terjatuh ke laut. Sekarang kita tengok siapa Paskal terbaik. Aku tetap yang terbaik daripada kau. Setelah semua perjuangan dan pengorbanan Paskal di misi mereka itu, Amran dan Paskal yang lain diberikan penghargaan dan apresiasi. Dan diceritakan Amran dan Lily menikah dan hidup mereka bahagia. Dan film pun selesai. Terima kasih, Panglima. Thank you, Faisal.